menjelaskan bagaimana kuliah psikologi mengubah cara kami berkomunikasi. Nah, mari kita simak bareng-bareng. Perkenalkan, nama saya Diva Adela, NIM 048. Kenalkan, nama saya Anwar Syifa Anduani, NIM 049. Perkenalkan, nama saya Elvira Cahyani, NIM 014. Guys, kalian tahu nggak sih? Tahu apa, Diva? Kalian pernah nggak sih ngerasa sebenarnya kita nggak ada niat nyakitin orang, tapi kata-kata kita malah tanpa kita sengaja itu ternyata nyakitin orang loh. Pernah, bahkan aku baru sadar kalau seringkali masalahnya bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita nggak benar-benar mendengarkan. Iya, aku juga. Dulu aku mikir komunikasi itu ya cuma soal menyampaikan pendapat. Yang penting apa yang ada di pikiranku, ya itu yang keluar. Padahal setelah kita belajar psikologi komunikasi, aku baru sadar kalau komunikasi itu bukan sekedar bicara aja, Tapi tentang bagaimana kita memahami orang lain. Memahami perasaan, cara berpikir, bahkan sudut pandang mereka. dan ternyata saat kita mulai memahami itu, hubungan inti kita dengan orang lain juga ikut berubah loh. Dulu kalau ada masalah sama teman, aku tuh pasti langsung bela-beli. Misalnya harus menjelaskan kalau aku tuh yang paling benar. Kalau aku malah kebalikannya, aku lebih memilih diam. Aku pikir diam itu lebih baik daripada memperpanjang masalah gitu. Kalau aku terlalu cepat menilai orang sih. Baru dengar sedikit cerita, aku langsung simpulin aja. Akhirnya kita semua itu merasa cara kita itu yang paling benar kan. Iya, padahal akibatnya tuh sering salah paham. Hubungan sama temen jadi jauh juga kan. Kerja kelompok juga kadang sering kan masing-masing tentang pendapatan masing-masing kan. Iya, sekarang kalau diingat lagi, ternyata masalahnya itu bukan karena kami yang nggak peduli. Tapi karena kami belum tahu gimana caranya berkomunikasi yang benar, itu gimana sih? Di mata kuliah psikologi komunikasi, aku tuh jadi belajar satu hal sederhana, yaitu ternyata komunikasi yang baik dimulai dari kemampuan mendengarkan. Aku juga belajar kalau empati itu penting. Kita nggak harus setuju, tapi kita bisa mencoba mengerti apa yang dirasakan sama orang lain. Dan ternyata didengarkan itu rasanya menyenangkan. Sekarang kalau ada teman cerita, aku nggak buru-buru nyimpulin sih. Aku biasanya tanya dulu, aku pengen didengar dulu atau mau dikasih saran. Sesimpel itu ternyata bikin orang merasa dihargai. Iya. Dulu aku sering motong pembicaraan sampai orang itu kayak mungkin kesel ya, karena ngerasa udah tahu maksudnya itu apa. Sekarang, kalau aku sih sekarang aku berusaha mendengarkan sampai selesai. Aku juga memilih kata-kata yang lebih baik. Dulu bilang kamu salah, sekarang lebih memilih menurutku mungkin ada cara yang lain. Perbedaannya emang kecil sih. Dan setelah kita benar-benar mendengarkan, kita jadi lebih paham maka seorang itu bersikap seperti itu sama kita. Oke. Kalau dipikir-pikir, perubahan itu bukan terjadi begitu aja loh. Di psikologi komunikasi kita itu belajar teori tentang interpersonal. Dari ini menjelaskan kalau komunikasi yang efektif dibangun dari keterbukaan, empati, sikap, saling mendukung,
positif, dan kesetaraan. Waktu mulai menerapkan 5 hal itu, kami benar-benar merasain perubahan itu loh. Selain itu, kamu juga belajar tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Ternyata bukan cuma kata-kata yang penting. Yaitu yang pertama tuh ada ekspresi wajah, Kontak mata, Bahkan nada suara juga mempengaruhi bagaimana pesan diterima. kami juga belajar tentang active listening. awalnya aku pikir mendengarkan itu cuma diam. Ternyata mendengarkan aktif berarti benar-benar hadir, fokus pada lawan bicara, memperhatikan bahasa tubuhnya, dan tidak sibuk menyiapkan jawaban. Kami juga belajar bahwa setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda. Itulah kenapa satu pesan bisa ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Jadi, sekarang kami belajar untuk tidak terburu-buru menghakimi. Tapi bertanya dan mencoba terlebih dahulu dan memahami dulu. Karena tujuan komunikasi bukan menenangkan perdebatan, Melainkan membangun pemahaman. Nah, selanjutnya adalah ada manfaat yang paling aku rasain justru di rumah. di mana? Di rumah. Dulu kalau orang tua menasehati, aku langsung membantah karena merasa nggak dimengerti aja. Sekarang aku belajar mendengarkan dulu sampai selesai. Setelah itu baru menyampaikan pendapat dengan tenang. Ternyata obrolan jadi jauh lebih nyaman. Kalau aku, manfaatnya saat ada teman yang sedang punya masalah. Apa yang berubah? Dulu, aku tuh suka banget kalau teman aku cerita tuh aku langsung kasih solusi. Sekarang, aku lebih sering bilang, kamu mau cerita atau aku dengerin dulu. Ternyata, Kadang orang tuh nggak mencari jawaban loh. Tapi mencari seseorang yang mau mendengarkan. Kalau aku paling terasa waktu kerja kelompok. masih sering berdebat. Gak separah dulu. Cuman sekarang itu sebelum marah, aku mencoba bertanya dulu. Pernah ada teman yang terlihat gak bertanggung jawab. Setelah ngobrol, ternyata dia sedang ada masalah keluarga. Dari situ kita belajar kalau kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dan yang sedang dihadapi seseorang. Ini saat berkomentar di media sosial. Karena setiap kata yang kita tulis bisa berdampak kepada orang lain. Selain itu, rasa percaya diri saat presentasi juga meningkat. Karena sekarang kita belajar bagaimana menyampaikan pesan secara jelas. Bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Menurutku, manfaat terbesar dari belajar psikologi komunikasi adalah kita jadi lebih memahami orang lain. Dan tanpa sadar, Kita juga jadi lebih memahami diri sendiri. Kalau dipikir-pikir, perubahan ini memang nggak terjadi dalam semalam. tapi sedikit demi sedikit kami belajar mengubah cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara memahami orang lain. Dan kami masih terus belajar sampai sekarang. Karena komunikasi yang baik bukan bakat. Tapi keterampilan yang bisa dipelajari. Kalau setiap orang mau mendengarkan lebih dulu sebelum menghakimi, mungkin banyak konflik yang bisa dihindari. Yaitu mulai dengan mendengarkan. Menghargai perbedaan. Dan berbicara dengan empati. Nah, setelah belajar psikologi komunikasi, Kami tidak hanya belajar bagaimana cara berbicara, Tetapi juga belajar memahami manusia. karena komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, Melainkan
mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, dan memilih kata-kata yang baik. Karena komunikasi yang baik dapat mengubah hubungan, bahkan kehidupan. Terima kasih.